Di belakang saya, gunungan dari kontainer ini adalah gunungan batu bara ilegal. Ini adalah kontainer-kontainer yang berisikan batu bara, hasil illegal mining. Inilah batu bara ditambang secara ilegal di IKN. Kontainer yang kita amankan ada 351. Apakah di balik ini ada sindikat? Nah, itu yang sedang kita dalami dan kita akan ungkap. Cita Bapak Presiden Prabowo, Pak Kapolri menegaskan agar kita bisa memberantas illegal mining siapapun pelakunya. Tambang-tambang itu akan kita mungkin revitalisasi, kita hijaukan kembali. Pak Surya, terima kasih. Pak Surya, kita bicara mengenai ini disebutkan tambang ilegal. Iya. Batu bara hasil tambang ilegal. Iya. Kami sempat bicara dengan pihak pelayaran yang mengatakan bahwa mereka telah memeriksa dokumen-dokumennya. Dan sampai pada akhirnya mereka kaget ketika, dalam tanda kutip ya, ini di-intercept lah. Masuk ke pelabuhan Tanjung Perak dan ini merupakan hasil batu bara tambang ilegal. Iya. Bagaimana menjelaskan kepada publik soal ini? Iya. Kita itu punya IUP hampir 800 IUP ya, khususnya batu bara ya. Iya. Dan hampir sebagian besar mereka sudah operasi produksi. Iya. ESDM memang sudah memperbaiki tata kelola terkait dengan produksi dan penjualan. Dan kami sudah membarier bahwa produksi-produksi yang dihasilkan oleh perusahaan tambang itu benar-benar dari IUP dia dan sesuai dengan persetujuan yang kita miliki baik FS maupun NKAB. Dan kami juga sudah punya kontrol di surveyor dan teman-teman yang ada di KSOP. Jadi memang kalau terkait dengan apakah itu sumbernya dari ilegal atau enggak, memang akan kita pantau pasti berdasarkan bukaan lahan yang mereka lakukan. Perusahaan-perusahaan ini sebenarnya sudah hampir besar tuh ada yang melakukan pembukaan lahan, tapi pembukaan lahan itu kan harus kita konversi. Ya. Berapa Berapa sih sebenarnya yang dia buka dan berapa produksi yang mereka bisa hasilkan dengan bukaan lahan itu. Nah, ini ada investigasi yang menyatakan memang dari sisi bukaan maupun dari segi produksinya memang nggak balance. Jadi artinya bisa terjadi itu dari sumber lain. Dan memang SDM tidak bisa setiap hari akan memantau itu. Jadi kita mesti harus ada sisi administrasinya yang kita perbaiki. Nah, artinya persis seperti yang disampaikan, Ya. bahwa ini tidak memiliki dokumen resmi, ini tidak memiliki IUP. Ya kalau dari sumbernya tidak memiliki IUP. Dan itu ditemukan di wilayah IKN, Ya. Pak Surya. Nah, ini yang mengagetkan. Mengapa bisa demikian ya? Ya memang IKN sekarang menjadi center dan polusinya kan harus bebas dari semua kegiatan ilegal termasuk pertambangan. Nah ini concernnya pemerintah juga, kita harus bersihkan terkait dengan tambang-tambang ilegal ini. Enggak, dalam bayangan kita kan, semestinya kan monitoring itu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Sampai pada akhirnya kemudian sudah ada produksi batu baranya, dibawa ke pelayaran sampai ke Tanjung Perak dari Balikpapan. Nah ini kemudian bertanya-tanya, lah apakah ini dalam tanda kutip kecolongan atau seperti apa dari Kementerian SDM? Ya memang bukan kecolongan ya. Proses bisnis tambang itu tidak bisa dari hanya sisi SDM itu. Karena kan dari sisi hulunya memang kita bisa bantu melakukan, tapi dari sisi hilir sampai dari sisi lokasinya perlu keterlibatan banyak pihak. Jadi salah satu yang kadang-kadang dengan teman-teman Bareskrim kita mau melibatkan dari sisi IKN, dari sisi LH, dari sisi Gakum, dari sisi SDM untuk ngawasin bersama-sama. Dan dipastikan bahwa di sekitar IKN tidak ada temuan lain seperti ini atau barangkali masih ada kecurigaan ke arah sana. Ya insya Allah kita akan terlibat. Sesuai dengan tadi disampaikan oleh Pak Brigjen kan, kita akan bentuk Satgas, tidak hanya di IKN juga, termasuk di wilayah lain di luar Kalimantan. Nah, Satgas, lagi-lagi istilah Satgas ini dibentuk dan kemudian dilakukan untuk melakukan penertiban. Nah, bagaimana memastikan bahwa Satgas itu melakukan penertiban betul-betul pada rule-nya, betul-betul pada koridornya, tanpa melihat ada unsur subjektivitas lain, entah itu terafiliasi kepada kepentingan tertentu, apalagi yang dianggap dengan kekuasaan dekat dengan pemerintahan. Kalau menurut saya, Satgas harus melibatkan seluruh pelaku kepentingan. Ya, tidak hanya SDM, tapi termasuk APH dan beberapa rekan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Yang kedua, prinsipnya harus dikembalikan kepada regulasi.
regulasi yang ada seperti apa, ya itulah diperbaiki tata kelola dengan regulasi itu. Jangan ada kepentingan di luar regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Ini disebutkan kerugian negara hampir 5 triliun. Apa betul adanya? Kita lagi minta datanya ya, karena yang menghitungkan teman-teman dari Barreskrim sama teman-teman dari LH. Dari sisi SDM-nya kita belum hitung, tapi dari sisi tonasenya kita sudah dapat angkanya. Oke. Nanti kita tunggu hasil dari teman-teman di Barreskrim dan di LH untuk perhitungan lebih tepat. Seberapa penting kemudian ini menjadi satu hal yang dianggap percontohan supaya ke depan tidak ada pelanggaran Ya. serupa bagi siapapun yang melakukan aktivitas pertambangan. Di sisi lain, upaya pertambangan mesti dan harus dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menggenjot ekonomi. Betul. Tapi di lain sisi, law enforcement harus ditegakkan. Betul. Bagaimana memastikan paralel keduanya berjalan? Kami dari SDM sudah memperbaiki dari sistem pengawasannya, termasuk online system sudah kita lakukan, tata kelola sudah kita perbaikan, keterlibatan instansi lain juga itu merupakan hal yang penting. Nah, Satgas ini yang harus kita optimalkan terkait itu. Kembali lagi bahwa Satgas ini harus mengedepankan regulasi yang sudah ada. Jadi jangan keluar dari regulasi yang ada. Kalau keluar dari regulasi yang ada, pasti nanti akan dampaknya akan ada masalah-masalah hukum berikutnya gitu loh. Kalau kita nggak kembali kepada regulasi yang ada. Jadi Satgas ini tujuannya adalah bukan hanya penertiban, tapi terkait dengan nanti pemangku-pemangku yang melakukan kegiatan tambang ini, apakah dia akan dilakukan penegakan hukum secara tegas atau akan diberikan macam pembinaan pengawasan dari regulasi kita. Terakhir Pak, apa pesan yang ingin disampaikan bagi siapapun itu, para pemain yang dianggap menjadi decking, menjadi oknum-oknum yang kerap kali disebut membackingi praktek-praktek tambang yang hari-hari ini masih ada? Bagi masyarakat, hari ini kita ada kegiatan penertiban atas kegiatan tambang dari hulu dan hilir, dan kami berharap ini bagian dari komitmen pemerintah. Kita tidak sendiri, SDM, Barreskrim, dan teman-teman dari KAI tidak sendiri. Kita bersinergi untuk menertibkan terkait dengan tambang ilegal, dan bagi para pelaku usaha tolong agar tata kelola pertambangannya, good mining practice, good governance-nya tetap dijaga, karena sumber daya alam ini tidak terbarukan dan harus kita makan untuk anak cucu kita semua. Terima kasih Pak Terima Surya. kasih, Pak, ya. Terima kasih Pak Surya, Ya, Direktur Pengusahaan Batubara Kementerian SDM sudah berbincang bersama dengan kita.